Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas teori untuk application service, OS service, dan RPC. Ini adalah materi minggu keempat, prinsip dasar sistem komputasi. Nah, langsung saja ya. Langsung saja, ini adalah pembukaan. Kemudian sebelum kita membahas tentang services, nah kita harus memahami dulu apa itu services, jadi biar ada kesamaan pemahaman sebelum kita membahas tentang application services atau OS services ataupun RPC. Nah, untuk services sendiri, kalau Anda googling ya, Anda bisa dapatkan banyak jawaban apa itu services pada sistem operasi. Tapi secara garis besar itu, pertama, services itu ciri-cirinya adalah proses yang berjalan pada background, jadi pada background system gitu. Kemudian kedua, tidak berinteraksi langsung dengan user. Jadi maksudnya bukan contoh aplikasi yang berinteraksi langsung dengan user, misalnya Microsoft Word, ngeprint, nah itu kan kita ada interaksinya dengan user. Itu ya, ngeprint Microsoft Word, terus ada input monitor, input touchpad, dan lain sebagainya. Nah, itu interaksi dengan user, ada interaksinya. Kemudian jadi services itu adalah interaksi dari sistem untuk sistem sendiri, antar sistem. Jadi dia melayani sistemnya. Kemudian dia tugasnya services itu adalah menerima dan memproses request yang masuk ke dalam sistem. Nah, jadi dia sebagai gerbang layanan kan, namanya juga services atau layanan. Contohnya ya. Nah, ini contohnya print spooler. Nah, kalau Anda tahu ada print spooler, jadi kalau ngeprint itu kan ada service print spoolernya, kemudian service network juga itu termasuk service. Jadi dia komputer bagaimana bisa terkoneksi dengan internet, dia akan membuka port-port tertentu. Nah, itu service port. Bisa juga firewall. Nah, firewall itu juga termasuk service. Nah, yang bukan service, misalnya aplikasi yang kita jalankan saat ini, misalnya PowerPoint ini bukan service gitu ya. Kemudian meskipun dia background, service bukan ya, belum tentu service. Contohnya background antivirus, background musik, misalnya musik player Anda berjalan di belakang, Anda sambil bekerja sambil mendengarkan musik, itu juga bukan service gitu. Bisa juga Anda lihat contohnya. Misalnya kalau buka di cara melihatnya gimana ya, tinggal buka aja task manager ya, gampang sekali kalau mau melihat membedakan service dan background process dan apps itu secara garis besar. Buka saja task manager Anda. Nah, ini saya contohkan dulu. Ya, ini. Nah, bukannya task manager, di sini ada apps itu yang kita pakai sekarang. Kemudian ada background process. Nah, ini background process ini bukan service, tapi aplikasi juga, tapi yang berjalan pada background. Jadi kita tidak buka, misalnya Dropbox, service update, Google, dan seterusnya. Kemudian ada juga di paling bawah nanti di sini ada Windows Process. Nah, ini service-nya. Di sini ada service. Jadi ada macam-macam ya. Ini ada service Bluetooth dan seterusnya. Jadi ada banyak, silahkan dicek sendiri. Service IP, nah ini buat network yang tadi, network, kemudian remote, dan seterusnya. Jadi itu service. Nah, itu cara melihat secara garis besar mana yang service, mana yang background process, dan mana yang apps. Tuh. Oke. Berikutnya, nah, masuk kita ke application service. Nah, ini singkat saja application service, tidak panjang pembahasannya, tapi kita paling tidak mengenali. Kalau application service itu bentuknya seperti ini, seperti yang digambar. Jadi dia semacam manajer lah.
anggap saja sebagai manajer dari aplikasi-aplikasi yang dari server-server yang menjalankan aplikasi. Jadi manajernya itu nanti untuk macam-macam ya, tugasnya biasanya buat optimasi atau buat semacam, bisa juga semacam yang seperti kita bahas sebelumnya, paralel computing. Itu ada manajernya buat dia yang membagi-bagi request dari klien masuk ke server yang mana aja. Nah gitu. Scaling juga bisa, proxy, offload, dan ini WAF nih firewall. Kemudian, nah ini ada pengertiannya, adalah kumpulan service untuk mengatur beberapa service seperti load balancing, application performance monitoring, kemudian acceleration, auto scaling, segmentation, dan sebagainya. Proxy juga. Nah jadi tujuannya biar aplikasi-aplikasi yang kita miliki di server itu bisa di manage dengan baik oleh application service. Jadi biar optimal, bisa dibagi-bagi, atau bisa juga ada otomisasinya biar aplikasi itu penggunaannya lebih maksimal, tergantung dari kondisi dari request klien biasanya. Contohnya misalnya kalau auto scalingnya cloud computing, kalau misalnya sedang rame, otomatis sistem akan membesarkan resource-nya, CPU dan RAM akan naik sendiri gitu. Kira-kira begitu ya. Network CPU RAM bandwidth-nya akan naik sendiri misalnya dari request klien itu ada banyak. Nah, nanti Anda akan mempelajari ini lebih dalam lagi di bagian cloud computing. Itu biasanya akan lebih banyak application service ini terasa di cloud computing karena mainnya nanti banyak server yang melayani banyak klien. Jadi dia tugasnya application service ini untuk membagi-bagi, membagi-bagi dari request dari klien-klien tersebut biar lebih optimal prosesnya. Nah, tentu tujuannya ya jelas ya, biar lebih cepat, lebih reliable, lebih istilahnya tidak gampang hang, dan seterusnya. Nah, ini cukup tahu saja. Nah, jadi dia untuk memproses, mengkonfigurasi, monitoring, optimasi, orkestrasi juga. Nanti istilahnya kalau di bahasa Inggrisnya orchestration. Nah, misalnya contohnya Kubernetes, Anda bisa cari nanti Kubernetes itu sebagai orchestration. Kemudian, nah seringnya tadi dia banyaknya mainnya nanti di cloud, nanti kerasanya di model cloud system. Nah, tapi itu nanti semester lanjut lah, semester kuliah pilihan buat memahami lagi. Buat kita akan di sana akan banyak menyinggung tentang cloud service. Nah, berikutnya adalah tadi sudah ya application service ya, berarti sudah sedikit aja cukup. Kemudian OS service. Nah, OS service itu apa? OS service itu menyediakan, jadi ini sistem operasinya nih, Windows-nya atau Linux-nya itu sistem operasi ya. Nanti Anda akan dapat tentang sistem operasi juga di semester 3 harusnya. Semester 3 atau semester 4 tentang sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi ini menyediakan service kepada user dan program-program. Maksudnya program-program ini ya aplikasi yang berjalan pada operating system ya. Jadi sistem operasi itu program-programnya misalnya Microsoft Word, PowerPoint, atau browser, atau Google Chrome. Nah, itu kan program-program. Jadi biar aplikasi bisa berjalan dengan baik. Itu tugasnya OS service. Nah, misalnya ini contohnya kepada user, dia menyediakan service kepada user sehingga user dapat mengeksekusi menjalankan program dengan mudah. Jadi bisa dari awal menghidupkan input sampai outputnya. Kemudian kepada program, dia menyediakan environment system yang sesuai sehingga program tersebut dapat dieksekusi dan berjalan dengan baik. Jadi dia service-nya itu misalnya menjalankan library background,
Jadi environmentnya sudah sesuai, jadi biar programnya tentu harapannya bisa berjalan, tidak error gitu, atau tidak crash. Itu secara garis besar. Nah, nanti beberapa service umum yang disediakan oleh operating system itu adalah ada di sini, seharusnya ini lebih dari ini, ada 7 poin, tapi ini yang umum. Sebenarnya nanti kalau misalnya Anda baca di sumber yang lain mungkin Anda bisa mendapatkan yang lebih daripada ini, tapi ini adalah yang umumnya saja, yang umum saja. Mungkin nanti akan ada yang lain. Misalnya yang umum itu execution, IO operation, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation, dan protection gitu. Nah, eksekusi tadi yang tadi kita bahas tadi, ini tetap saya, kalau kebetulan yang ini 7 poin ini tetap bahasa Inggris ya, tetap saya bikin bahasa Inggris karena saya takut nanti kalau diubah ke bahasa Indonesia itu mengubah artinya, tuh malah membingungkan. Jadi ini tetap bahasa Inggris. Nah, dan saya baca ini bahasa Inggrisnya tidak begitu susah, bisa dipahami gitu. Jadi ya ini tadi ya, ini sistem, ini service-nya. Terus ya ini tentang program, segala sesuatu yang berkaitan dengan program, load, execute, menghandle execution, terus mekanisme sinkronisasinya, komunikasinya. Kemudian kalau deadlock itu seperti apa, misalnya deadlock itu ya hang atau out of memory dan seterusnya, itu deadlock. Jadi macam-macam kan, misalnya sedang eksekusi ada error, out of memory. Biasanya yang paling sering ya hang ya, misalnya membuka file kegedean, memorinya kurang, hang. Kemudian terus bagaimana cara mengatasinya. Berikutnya nanti silakan dibaca lagi. Jadi ini cuma pengetahuan. Terus ada IO itu jelas adalah input dan output. Nah, silakan dibaca. Jadi tidak perlu saya jelaskan satu persatu per poin nanti karena videonya bisa jadi kelamaan. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Kemudian file system manipulation ini kaitannya dengan, ini saya jelaskan secara garis besar saja ya. Kalau detailnya Anda bisa baca tulisannya atau nanti mencari dari sumber lain, itu banyak. Nah, kalau ini file system manipulation ya segala sesuatu yang berkaitan dengan file, misalnya menghapus, menulis file, membaca file, menyimpan, kemudian masalah direktori, membuat direktori, kemudian melakukan sharing dan seterusnya. Permission, setting permission awalnya dari read write, kita kasih permissionnya, hak aksesnya read saja kepada user guest misalnya, atau misalnya kita sharing ke tempat lain. Nah, itu adalah file system, tugasnya service-nya file system manipulation. Kemudian communication. Nah, communication ini adalah komunikasi antar perangkat ya. Nah, mungkin nanti yang bisa juga baik antar perangkat ataupun antar perangkat melalui jaringan. Nah, mungkin ini akan berkaitan juga nanti dengan arsitektur komputer. Tapi ini secara garis besarnya. Berikutnya ini adalah error handling. Ya, seperti yang Anda baca jelas, error handling itu adalah bagaimana komputer, sistem operasi dapat mengatasi errornya. Salah satu contohnya ya paling gampang kan, misalnya error hang itu dia secara otomatis kalau di Windows kan akan ada perintah apakah mau menunggu program selesai dieksekusi atau di force quit, di kita matikan gitu. Bisa pakai Ctrl Alt del misalnya gitu. Kita bisa langsung kill. Nah, itu termasuk adalah error handling dari sistem operasi. Kemudian juga ada resource management. Nah, resource management ini bagaimana resource ya, jelas kalau resource itu maksudnya sumber daya
sumber daya dari komputer. Jelas ya, sumber daya itu ya dari sisi hardware ya pastinya jumlah RAM, kecepatan prosesor, kemudian space hard disk. Nah, itu yang paling sering sebagai resource utama. Bagaimana antara tiga perangkat itu bisa bekerja sama untuk menjalankan sebuah aplikasi. Jadi resource management. Untuk detailnya ya nanti di mata kuliah sistem operasi. Kemudian kalau ini protection, kalau protection itu buat keamanannya, keamanan akses. Jadi biar bagaimana si sistem operasi mengatur hak akses, user ini bisa mengakses apa, user A bisa mengakses apa, user B bisa mengakses apa, administrator level aksesnya seperti apa, dan seterusnya gitu. Nah, di sini sudah ada detailnya, silahkan dibaca kembali. Nah, selesai ya, itu berarti tadi ada application service dan ada OS service dan segala pengertiannya. Jadi masih ke sisi pengertian. Jadi biar Anda bisa membedakan antara application service dan OS service. Berikutnya adalah RPC atau bisa disebut juga sebagai remote procedure call. Nah, kalau ini adalah gambarnya dulu ya. Gambarnya dulu. Silahkan diamati dulu gambarnya. Kemudian di sini adalah beberapa pengertiannya. Nah, intinya sih kalau secara singkatnya, kalau RPC ini, jadi tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Nanti bisa bisa dibaca lagi. Tapi intinya dia berjalan menggunakan protokol network. Nah, bisa itu antar komputer atau melalui local host. Nah, saya contohkan sedikit. Yang saya maksud adalah local host. Ya. Nah, seperti yang Anda lihat, saya pakai ini aja, pakai command line. Nah, kalau misalnya kita ping localhost, nanti ini kita akan belajar lagi juga ini juga akan kita singgung juga di mata kuliah Jarkom ya. Tapi saya singgung sedikit. Localhost itu maksudnya ya komputer kita sendiri. Jadi komputer itu punya dua IP. Pertama IP lokal, yaitu IP kita sendiri, dan alamat. IP itu maksudnya alamat komputer yang lain. Jika seperti itu. Nah, nanti localhost itu yaitu berarti ya kita sendiri. Nah, jadi RPC ini kalau localhost itu biasanya IP-nya 192.127.001. Nah, ini maksudnya adalah diri kita sendiri. Ini localhost. Itu ya. Dari diri kita sendiri. Nah, RPC itu berjalan memanfaatkan protokol network tadi, dan dia ada dua komponen. Pertama client, caller, dan server. Nah, kenapa disebut caller dan callee ya, bukan client atau server? Karena bisa saja servernya itu ya diri kita sendiri gitu, dan sebagai kliennya ya komputer itu juga sama, jadi satu. Nah, itu RPC. Jadi ada beberapa service yang memanfaatkan RPC, terutama ini di Windows ya, banyak di Windows yang menjalankan service RPC-nya. Nanti kita lihat satu persatu. Itu ya, jadi ada kliennya bisa diri kita sendiri. Nah, biasanya tapi dia memanfaatkan protokol
networknya, protokol jaringannya. Jadi tidak langsung komunikasi melalui via service, tapi komunikasinya antar proses itu melalui network atau jaringan. Meskipun dia cuma menghubungi dirinya sendiri. Contohnya gini ya. Ini ada contoh ini adalah contoh menghubungi diri sendiri. Gitu. Ini adalah contoh menghubungi diri sendiri. Jadi maksudnya. Nah, ini menggunakan protokol network. Oke. Ya. Nah, jadi ada caller dan ada client dan server. Padahal bisa saja ini diri kita sendiri. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi ini bisa dipahami sebagai dasarnya. Itu yang dimaksud kenapa bisa dibilang sebagai caller dan callee. Kenapa bukan client dan server saja? Tuh. Nah, nanti ini adalah pengertiannya. Kapan menggunakan RPC? Nanti akan saya translate lagi nih, sesuaikan. Kemudian ini bagian-bagiannya. Nanti silakan dibaca ya autentifikasinya apa. Nah, ini. Sedangkan ini adalah alur kerjanya. Working of NPC. Proses kerjanya. Jadi dia call, meminta staff ini bisa meminta request, proses request dijalankan, kemudian hasilnya dikembalikan ke klien mesin lagi. Nah, hasilnya itu yang dijadikan sebagai datanya yang untuk diproses di proses selanjutnya. Kira-kira begitu. Ya, standar aja ini ya. Ini prosesnya kalau kita lihat grafiknya ya cuman masuk, minta request hasil, diproses, hasil kirimkan balik. Nah, send-nya ini menggunakan protokol network, protokol jaringan. Nah, sedangkan ini adalah step-stepnya. Nanti silakan dibaca kembali. Nah, ini contohnya. Misalnya Anda mau tahu ya RPC seperti apa, misalnya kalau di Windows itu ada namanya remote registry atau net logon, atau misalnya sharing drive, itu RPC pakainya. Sharing drive, klik kanan share drive itu RPC, host to host ya. Nah, buat ngecek RPC yang mana itu pakai komen decom.cnfg untuk melihat komponen decom RPC-nya. Kemudian, nah ini contohnya lagi RPC. Ini connect pakai untuk komputer manajemen ya, bisa pakai RPC juga. Connect to other komputer, connect to another komputer. Bisa pakai protokol, dia protokol SMB atau bisa juga terkenal sebagai protokol file sharing. Nah, atau editor registry. Nah, jadi ini Anda bisa menghubungi komputer lain menggunakan protokol RPC yang sama Windows ya, selama dia servisnya dijalankan gitu. Nah, ini semoga lebih jelas. Nanti mungkin kalau ini sementara seperti ini dulu PowerPoint-nya. Mungkin nanti akan saya update kalau ada hal yang baru atau ada bahasa yang perlu saya perbaiki. Oke, demikian penjelasan singkat tentang apa itu RPC, apa itu application service dan OS service. Semoga bisa dipahami, dan seperti biasa apabila Anda masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan, bisa via WhatsApp atau via message, atau nanti saya buatkan juga forum terpisah, tempat tanya jawab. Nah,
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini silahkan dilihat untuk materi praktikum mencoba membuat sebuah aplikasi RPC sederhana.